Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya di channel saya di Maruli Hutauruk Insinyur. Kali ini kita masih tetap berada di proyek kami di pabrik minyak goreng. Di latar belakang saya itu adalah tempat untuk pengisian minyak goreng ke truk-truk. Kali ini kita akan ngebahas masalah pencucian tangki, ya. Ini kita lihat ya, saya putar. Nah, di belakang saya ini ada tangki besar dengan kapasitas 5.000 ton. Nah, tangki ini yang warna merah ini yang akan kita cuci nanti, pencucian tangkinya, dan metodenya akan saya sampaikan. Bagaimana cara pencucian tangki yang dengan kapasitas 5.000 ton. Mungkin ketinggian tangkinya ini sekitar 30 meter, ya, 30 meter. Nah, ini tangkinya bisa kita lihat sama-sama, ya. Nanti pelan-pelan akan saya sampaikan metodenya. Oke, sebentar ya, kita akan lihat lagi sebentar lagi. Di dalam pencucian tangki ini, peralatan yang kita perlukan adalah pertama baby tank, pompa air, dan pompa untuk penyemprot. Itu pompa untuk nyuci motor, ya, dengan kapasitas daya dorongnya itu sekitar 12 bar, ya. Itu untuk penyemprot deterjen. Nah, ini adalah sisa dari CPO. Ini sisa dari CPO yang ada di dalam tangki. Nah, tangki ini adalah tangki CPO, ya. Yang seperti kita lihat itu di dalamnya itu ada pipa-pipa, itu adalah instalasi pipa pemanas, ya, instalasi pipa pemanasnya di dalam tangki CPO ini. Nah, tangki CPO ini akan mau kita cuci nantinya, ya. Dibutuhkan baby tank untuk diisi air. Nah, baby tank ini diisi dengan deterjen, ya, deterjen, ya. Itu yang kita perlukan. Dan Pak Musa, dan yang perlu saya kasih tahu bahwa penggunaan deterjen, ya, adalah deterjen cairan, bukan deterjen bubuk. Karena kalau deterjen bubuk akan mengakibatkan pompa untuk penyemprot deterjen itu akan macet, ya, terkena bubuk. Jadi kalau bisa harus pakai deterjen cair. Itu. Terus ini tadinya adalah tempat pengukur suhu di dalam tangki, tapi sekarang karena mau dicuci, pengukur suhunya dicopot, kita ganti dengan flank untuk ditutup sementara, ya. Itu nanti saya jelaskan lagi selanjutnya. Tunggu, saya akan keliling dulu sebentar. Oke. Seperti tadi yang sudah saya terangkan di depan, alat yang diperlukan lagi adalah pompa robin. Pompa robin ini istilahnya pompa robin 2 inci untuk menyedot air dari dalam tangki. Terus yang diperlukan lagi adalah selang hidran. Itu di sana kita bisa lihat selang hidran. Ya, selang hidran. Nah, itu hidran. Hidran ini kapasitasnya mungkin sekitar 10 bar untuk daya tembaknya. Nah, kegunaan dari pipa hidran selang hidran ini adalah nanti saya akan ceritakan bagaimana metode pelaksanaannya. Ini dimasukkan juga ke dalam. Oke, udah. Nah, metode pencucian tangki ini begini. Oke. Pada saat
pertamanya adalah tangki ini semua kita tutup. Ini hole-nya ditutup. Tapi sebelum ditutup, kita isi dulu dengan air dari hidran. Oke, kita isi air dari hidran masuk ke dalam sampai batas bibir dari manhole ini. Oh ya, saya tadi lupa, di dalamnya juga harus ada exhaust ya, exhaust fan untuk mengeluarkan udara dari dalam keluar. Ya, itu alatnya yang digunakan juga ada exhaust fan-nya. Ya, nah setelah air diisi sampai di bibir ini, di bibir manhole ini, manhole-nya ditutup semua rapat. Yang di sini sama yang di sebelah sana tadi, yang ujung sebelah sana yang ada pengukur suhunya. Ditutup rapat, kemudian si pipa hidran ini, selang hidran ini kita naikkan ke atas. Di atas tangki itu juga ada lubang manhole untuk mengisi air ke dalam. Kita curahkan, ya, dicurahkan semua. Apa gunanya air untuk kita isi ke dalam? Setinggi dari, kalau kami itu kan ada instalasi pipa untuk pemanas steam. Kita naikkan sekitar 20-30 cm dari muka steam, pipa steam. Oke, kita naikkan volume airnya setinggi itu, ya. Makanya setelah pada sampai di bibir ini, kita tutup semua rapat, baru kita curahkan air dari atas untuk mengisi air ke dalam tangki. Ditutup rapat semua. Yang hanya boleh dibuka adalah lubang yang di atas, itu pun dibukanya nggak terlalu lebar, dibuka sedikit aja. Oke, setelah air terisi sesuai dengan yang kita inginkan, masing-masing sesuai dengan kebijakan. Kalau memang di perusahaan Anda kebutuhan airnya melimpah, Anda boleh ngisi sampai setengah tangki juga nggak ada masalah. Atau Anda isi tangki penuh juga nggak masalah. Ya, tapi karena di sini kondisi airnya terbatas, sehingga kebijakannya bahwa kita akan ambil muka airnya di atas dari pipa steam ini, salah sistem sekitar 20-30 cm aja. Ya, kita tutup. Oke, barulah kita adakan pemanasan di dalam tangki melalui pipa steam tersebut. Ya, nah setelah kita tutup semua rapat, di atas dibuka sedikit, diadakan steam pemanasan. Nah, pemanasan yang kami ambil di tempat kami bekerja ini adalah 70-80 derajat Celcius. Oke, dengan menggunakan steam pemanas, tidak ada instalasi listrik. Yang ada di dalamnya itu adalah air yang dipanaskan di boiler, dialirkan ke sini. Ya, gunanya adalah karena ini bekas CPO, jadi biar kotoran yang lengket di dinding sama yang di lantai tangki itu bisa larut atau lekang. Kita ketahui kan bahwa lemak itu larut dengan panas. Ya, kalau kita nyuci bekas sisa lemak di panci atau apa yang sisa sop kan dengan air panas, air hangat, dia akan luntur. Nah, demikian juga dengan tangki ini. Jadi setelah mencapai suhu 70 derajat atau 80 derajat sesuai yang diinginkan, kenapa kita harus hati-hati dengan 70-80 derajat? Ini tangki ini dari plat ini kan kita harus jaga juga, jangan sampai nanti satu saat saking panasnya tidak terkontrol, tiba-tiba hujan, ada suhu udara luar yang dingin, akan mengakibatkan tangkinya penyok. Kita menghindari itu, ya. Kita menghindari itu. Jadi itu yang kita hindari. Jadi kita hanya pemanasan 70-80 derajat, dan itu kami lakukan setelah mencapai 70-80 derajat. Kita lakukan setelah 70 derajat atau 80 derajat, kita tahan di situ. Itu selama 2 kali 24 jam. Jadi kita harapkan dengan 2 kali 24 jam, tangki ini dindingnya juga cukup panas, airnya juga cukup panas, uapnya juga bisa memanaskan tangki ini dengan baik, sehingga kotoran yang menempel, lemak-lemak CPO yang menempel di dinding dan di lantai akan larut. Ya, nah itu kita lakukan 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam sesuai dengan kebijakan masing-masing. Sudah itu steam kita matikan.
Setelah steam kita matikan, kita tunggu sampai kondisi mendingin lagi. Ya, kondisi mendingin lagi, kondisi di dalamnya dingin, sudah barulah kita lakukan kegiatan untuk pencucian tangki. Nah, pada saat sudah kondisi dingin, biasanya di tiap-tiap tangki itu ada drain untuk pembuangan air. Ini kita itu di sini. Ya, drain untuk pembuangan. Nah, drain inilah yang kita gunakan untuk mengeluarkan air beserta dengan pompa robin yang tadi. Nah, ini selang pompa robin, ya. Kita turunkan muka airnya, kita turunkan semua sampai batas manusia bisa masuk ke dalam. Karena kenapa gitu? Kita harapkan air yang ada di dalamnya juga kita bisa pakai untuk cuci tangkinya. Demikian, ya. Jadi kita sudah mulai untuk mencuci tangki. Nah, taman tembak itu ya, Pak. Ya, oke. Ini lagi pencucian tangki 102 menggunakan air deterjen. Coba tambah ke atas lagi deh, ke atas kan. Ini indikator suhu untuk dinding suhu untuk di dalam ruangan tangki. Ini menunjukkan hampir 80 derajat Celcius. Dan ini kita pantau terus, ya. Kita pantau terus untuk di dalam tangki. Yang ini tangki yang satunya lagi, yang sebelahnya dari tangki sebelah sana. Tadi kita tinggal tangki sebelah sana sedang dicuci. Nah, ini tangki kedua yang akan mau kita cuci, tapi kita panaskan dulu. Ini dia. Inilah kondisi suhunya, pengukur temperatur. Dalam pelaksanaan pencucian tangki, kita melakukan hal sebagai berikut. Misal pertama, ya, baby tank tadi yang kita lihat tadi kita isi dengan deterjen cairan. Oke. Deterjen cair, ya. Kita isi dan kita penuhi, baru kita sedot dengan pompa untuk pencuci motor tadi. Bisa pakai 2 atau 3 unit, silahkan. Itu kita tembakkan ke dinding di bagian dalam. Nanti ada videonya, akan kita lihat bagaimana pencucian di tangki di bagian dalam. Memang agak gelap, tapi mudah-mudahan bisa membantu. Nah, itu kita tembakkan semua seluruh tangki dengan deterjen menggunakan pompa pencuci motor tadi. Kalau ada pompa yang lebih gede lagi atau lebih besar lagi untuk hal tersebut, silakan. Itu lebih baik. Kita harapkan dengan tekanan pompa pencuci motor tersebut, dengan menggunakan deterjen, dinding kotoran yang di dinding tangki akan luntur, luruh ke bawah semua, ya. Oke, setelah kita balur semua dengan deterjen, kita semprotkan dengan pompa tadi, udah, kita diamkan sebentar, sekitar 15-30 menit, barulah kita gunakan lagi pompa hidran, ya, pompa hidran, masukin ke dalam. Dengan menggunakan pompa hidran ini, kita bilas dinding yang sudah kita semprot deterjen tadi. Kita bilas
Karena pompanya tekanannya tinggi, jadi lumayan membantu untuk bisa melunturkan cairan lemak atau lemak yang menempel di dinding. Dan semua pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Terutama kita buat work permit-nya, kita buat simulasinya dulu, kita cek kondisi udara di dalam tangki itu, gasnya apa, mengandung gas apa, itu ada alatnya, kita cek dulu sebelumnya. Dan kalau sudah aman baru dilaksanakan pelaksanaan pencucian tangki tersebut. Jadi tidak sembarangan. Kita usahakan kalau memang ada seperti kondisi kabel yang seperti ini, harus aman dan posisinya tidak terendam. Semua harus dalam kondisi safety. Nah, itu setelah digunakan penyemprotan itu tersebut tadi, udah, baru kita cek apakah masih ada kotoran yang menempel apa enggak. Kalau misalnya menggunakan kain, kalau bisa kainnya jangan berserat, karena seratnya itu akan nempel di dindingnya, sehingga nanti bahan makanan yang akan dimasukkan ke dalam berupa minyak goreng atau apapun tidak terkontaminasi. Jadi harus hati-hati juga untuk dalam mengelap atau mengeringkan dinding tangki tersebut. Setelah itu baru lantainya, ya, lantainya kita bersihkan, termasuk juga biasanya kotor tuh, steamnya ini, instalasi steam ini biasanya kotor juga nih. Nah, ini juga kita bersihkan dengan menggunakan deterjen. Setelah itu baru kita buang keluar melalui drain ini airnya, ya. Nah, seperti itu, ya. Yang perlu diingat pada saat pengosongan tangki, apabila Anda mengisi tangki dalam kondisi penuh atau setengah tangki, buang airnya tidak bisa langsung serta-merta sekaligus kenceng. Jangan, itu akan mengakibatkan nanti tangkinya terjadi deformasi atau penyok, bahaya. Ya, keluarkan dengan pelan-pelan supaya udara atau sisa udara yang ada di dalam tangki yang dibawa oleh air tidak menekan tangki menjadi penyok. Itu saya ingatkan. Jadi dibuang dengan perlahan-lahan, tidak bisa langsung sekaligus kencang. Perlahan-lahan dikeluarkan melalui drain atau melalui pompa Robin. Kita juga menjaga supaya dalam pencucian tangki ini tidak terjadi kerusakan pada tangki ataupun dinding tangki. Tidak disarankan membersihkan tangki yang berupa bahan makanan ini dengan sikat kawat, karena akan membuat luka dalam dinding tangki. Nah, lukanya ini akan mengakibatkan karat nantinya kalau apabila teroksidasi dengan udara, ya. Jadi gunakan aja dengan pel karet, tongkat pel karet, terus ditarik. Nah, itu lebih baik. Demikian. Jadi itu tadi metode pencucian tangki untuk kapasitas 5.000 ton, ya. Kita harapkan pencucian tangki ini bisa efektif, atau paling tidak bisa membuat teman-teman semua mengerti bagaimana cara pencucian tangki untuk CPO, ya. Kalau pencucian tangki untuk tangki solar ya mungkin berbeda lagi deterjennya. Kalau kami menggunakan deterjen untuk bahan makanan, ya, saya nggak mau sebutkan merek, tapi deterjennya deterjen yang digunakan sehari-hari untuk rumah tangga. Itu yang kita gunakan, tidak menggunakan deterjen yang chemicalnya cukup berbahaya, tidak. Ya, itu yang perlu diperhatikan salah satunya. Dan yang menjadi pokok perhatian kita juga gimana dalam pencucian tangki ini, tangkinya juga tidak penyok. Hati-hati dalam pemanasan tangki. Kalau memang Anda menggunakan pakai sistem yang 100 derajat atau apa segala macam, hati-hati dengan kondisi udara luar. Ya, jangan sampai nanti udara dalam panas, di luar dingin, mengakibatkan perubahan suhu yang cukup mencolok dan tangki menjadi penyok. Itu juga hati-hati dalam perhitungannya, harus benar-benar dijaga. Suhu tetap diperhatikan, tetap terjaga dengan baik suhunya, dan tetap dijaga. Tetap diperhatikan bahwa apabila hujan, tetap diperhatikan suhunya dan kondisi tangki. Demikian, ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat, karena apa yang kami lakukan dalam video ini adalah kondisi sesungguhnya, nyata.
dan kami lakukan dengan baik di proyek pekerjaan kami. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat, berguna bagi Anda. Salam sejahtera, jaga kesehatan, jaga keselamatan dalam pekerjaan. Salam NKRI, Tuhan memberkati.